Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kita mengabdi dan kepadanya lah kita meminta tolong. Saudara yang sedang sakit, saya mendoakan semoga cepat sembuh. Pertemuan kita menggunakan media sosial ini untuk edukasi manusia diciptakan dengan tujuan. Jadi manusia ini diciptakan ada tujuannya, bukan dengan kemauan kita hidup ini. Yang dikejar seolah-olah hidup ini hanya uang saja. Maka kita hanya dapat dunia. Padahal ada dunia yang mau kita tuju, yaitu akhirat. Di sanalah tempat kita selamanya. Allah tidak menciptakan dengan sia-sia tanpa arah dan tujuan. Ini bisa kita lihat di Quran surat Al-Mu'minin 115. Di Al-Mu'minin 115, Allah tidak menciptakan dengan sia-sia tanpa dengan tujuan, jadi tanpa arah. Jadi diciptakannya dulu Nabi Adam dari tanah, sekepal Nabi tanah diberikan ruh, langsung hidup. Ternyata dia tidak nikmat hidup ini di surga, hanya dia sendiri. Diciptakanlah wanita Hawa itu dari rusuk Nabi Adam itu tadi. Jadi perempuan ini imamnya adalah laki-laki ya. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu secara sia-sia? Jadi Allah itu mengatakan menciptakan kita ini tidak sia-sia, ada tujuannya. Dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepadanya. Jadi manusia diciptakan itu untuk sebuah tujuan yang agung ya, tujuan yang agung untuk nanti mendapatkan akhirat kita. Jadi tujuannya kita hidup oleh Allah itu bukan hanya mengejar dunia, yaitu untuk mengejar dunia dan akhirat. Jadi kalau kita mengejar akhirat sekaligus menjadi bekal untuk menuju kehidupan yang sesungguhnya. Jadi kehidupan yang sesungguhnya yaitu sesudah kita mati, itulah kehidupan sesungguhnya di akhirat. Ini ada kita lihat di Quran surat Al-Jariyah 56, Al-Jariyah 56. Dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi kita hidup ini untuk mengabdi. Bagaimana pengabdiannya itu ya dengan beribadah, bukan semata-mata mencari kekayaan, bukan semata-mata menumpukan harta banyak sampai 74 gram emas, menumpukan harta sampai 500 miliar. Ternyata uang tersebut hanya untuk dunia. Sedangkan untuk akhirat itulah tujuan kita mengabdi kepadanya. Apa pengabdian kita? Ya beribadah. Bagaimana beribadah itu? Ya melaksanakan perintahnya dan mengerjakan dan tidak mengerjakan larangan-larangannya. Kita mengerjakan perintahnya. Jadi dengan bertetangga sampai wanginya sayur itu pun ya sudah bisa kita kasih kepada tetangga. Ya kita punya bangun rumah, ya sepantasnya lah kita menyisihkan, memberikan untuk fakir miskin. Ya kalau kita punya mobil baru, maka ingatlah sebagian itu adalah haknya fakir, kita serahkan ke panti asuhan. Atau kita belikan Al-Quran yang banyak. Jangan belikan Al-Quran yang banyak karena kita terlilit utang. Karena kalau kita beli Al-Quran nanti utang kita bisa terbayar. Wah, bukan begitu.
Alangkah segianya kita beribadah saat kita senang, saat kita bisa pergi haji, kita total uang kita. Kalau saya total haji saya dengan istri saya tahun 2016 200 juta kalikan 2,5%, hampir 2 juta saya antar ke panti asuhan, ke pondok pesantren. Kenapa? Ini adalah haknya orang miskin, rezeki kita itu. Karena kita berlomba-lomba mengejar dunia dan mengejar akhirat. Ya, bagaimana kita berlomba-lomba mengejar dunia bagi mereka yang beribadah, memenuhi rukun Islam? Apakah syahadat, sholat, apakah dia puasa, zakat, haji. Jadi kita harus melaksanakan rukun Islam, rukun iman. Ini kita diperintahkan untuk mengabdi kepada Allah. Dalam arti kata beribadah kepadanya, mengerjakan perintah-perintahnya. Jangan perintahnya disuruh sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya di masjid, mengenakkan itu sholat di rumah. Nanti sajalah, udah mengumandang azan, dia tidak mengerjakan sholat tepat waktu. Sehingga ini yang namanya kita tidak mengabdi ya kepadanya, yaitu memang ada suruhan itu, jangan berlama-lama beribadah. Kita berlomba-lomba mengejar akhirat. Karenanya orang yang cerdas ya, orang yang cerdas. Jadi jangan banyak orang sekarang cerdas tapi tidak patuh mengerjakan perintahnya. Bukan berarti orang yang bodoh itu yang patuh melaksanakan perintahnya. Melihat orang punya mobil, kepingin punya mobil. Melihat orang punya rumah, kepingin punya rumah. Yang perlu kita berlomba-lomba itu adalah mengerjakan di hari kemudian, yaitu untuk akhirat. Tempat kita yang berlama-lama itu 1000 tahun di dunia, 1 hari di akhirat sudah 1447 tahun Islam itu. Mereka itu masih tidur itu di kuburan itu, belum bunyi trompet sangkakala itu, hari belum kiamat, baru 1 hari setengah lah itu. Karenanya orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengingat akhirat, menyiapkan bekal. Jadi kita menyiapkan bekal, melaksanakan rukun Islam, bekal kita patuh kepada rukun iman di hati kita ini. Sehingga ke depan itu beribadah kepada Allah. Ketika Rasulullah bertanya kepada orang mukmin yang paling cerdas, beliau bersabda, orang-orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling banyak persiapannya untuk seseorang hamba tersebut memahami tujuan hidupnya. Jadi memang disuruh kita untuk berlomba-lomba untuk memperbanyak ibadah kita. Apa itu kebahagiaan dan kesuksesan hakiki? Yaitu adalah masuk surga ya. Cuma 2, masuk surga atau masuk neraka. Kalau kita nggak mempersiapkan di dunia ini, alangkah sayangnya nanti kita tidak mendapatkan nikmat di surga, tempat kita di neraka. Jangan nanti sesudah di akhirat menyesal minta naik ke dunia supaya menyerahkan sedekahnya. Bukan itu yang dimaksud. Maka barang siapa yang dijauhkan dari tidak mengerjakan larangannya, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi mereka yang melaksanakan perintah itu dimasukkan surga. Dan mereka tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, itu masuk surga.
sehingga dia mendapatkan kehidupan yang lama ya, kehidupan yang lama. Jangan nanti wah sudahlah kita malas-malas saja toh nanti akhirnya kita di surga. Iya, tahu-tahu di neraka ajabnya itu kalau orang Medan bilang ini alamak itu. Begitu ditusuk pantatnya pakai besi panas itu alamak. Kenapa? Karena dia di dunia tidak memikirkan akhirat. Sesudah pecah itu kepalanya dipalu, bersatu lagi. Wah ini ajab yang paling sakit yaitu di neraka. Banyak yang beranggapan bahwa sukses itu adalah kesuksesan dunia. Jadi bukan, oh saya mampunya hidup ini bekerja, membesarkan anak kuliah dan punya rumah BTN tipe 36. Oh ini saya bangga. Oh bukan itu. Apakah kita melaksanakan rukun Islam, beribadah kepadanya, itu yang diukur. Jadi pengukurannya itulah. Jadi karena tidak adanya arti untuk memiliki kesuksesan dunia, memiliki tanah dan rumah yang banyak, jadi kalau kita lebih bagus untuk berkaya-kaya di akhirat. Ya secukupnya lah. Jangan sudah punya mobil 4 tahun, ganti mobil beli lagi mobil baru. Saya tidak pernah pakai mobil bekas. Saya langsung mobil saya mobil baru. Wah ini sombong banget. Dicukupin saja, selebihnya kita memberikan tabungan. Jadi ada orang berpenghasilan 200 juta per hari, dia malah jadi marbot di suatu masjid. Masjid itu yang dia bangun sendiri. Karena dia mempunyai ekspor kacang tanah ke Amerika. Dia tahu bahwa ini dunia ini hanya sebagai celengan dia, nanti akan dia dapat di akhirat. Wah ini yang paling bagus ini. Sehingga betul-betul dia beranggapan bahwa akhirat itu lebih luas daripada bumi dan langit. Jadi bumi ini sangat luas ya, serta langit. Akhirat lebih luas lagi. Nah ini karena dia meyakini bahwa hidup kita ini bukan hanya untuk di dunia. Saya kadang-kadang terenyuh juga ya waktu kerja itu semua memikirkan uang, mikirkan uang. Begitu masuk waktu azan zuhur, saya pernah tanya itu dengan rekan saya. Masjid kita dibangun, Masjid Amal Bakti Pancasila, muat 2000 orang. Jamaah sholat subuh, sholat zuhur itu cuma 2 saf, itu pun nggak lengkap. Ya nggak sampai 30 orang. Padahal personil satuan saya itu 8.900 orang. Jadi 81 tahun kita merdekanya mengejar dunia saja ya. Kita tidak mengejar akhirat. Padahal akhirat itu lebih luas daripada dunia dan langit serta seisinya. Sabda dari Rasulullah bersabda, apa urusanku dengan dunia? Aku di dunia ini hanyalah seperti seorang pengendara yang berteduh. Jadi seorang pengendara mungkin dia sepeda ontel atau sepeda motor, karena hujan, angin kencang berteduh. Takut dia pohonnya jatuh. Jadi itu kita sabda Rasulullah itu. Jadi pergi dan meninggalkannya. Jadi sesudah dia berteduh pergi dan meninggalkannya. Semua yang kita miliki itu adalah miliknya Allah. Jadi yang punya mobil ditinggal mobilnya, yang istrinya cantik atau istrinya sudah peot itu ditinggal. Jadi kita akan berlama-lama nanti di akhirat. Untuk itulah saya media sosial ini menyampaikan kepada rekan-rekan, marilah kita mengejar ke akhirat, jangan kita mengejar dunia. Karena bagaimanapun apabila kita mengejar dunia, kita termasuk orang yang merugi. Kita mengejar orang yang beruntung. Media sosial ini saya gunakan sangat singkat. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.